Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum masuk pada pembahasan materi ujian tengah semester, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purwanto, saat ini berdomisili di Yogyakarta. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada pokok materi pembahasan kali ini. Yang pertama, pada materi yang pertama yaitu konsep permodelan berorientasi objek. Permodelan adalah pendeskripsian atau gambaran bentuk tertentu sebelum memulai pengkodingan. Konsep permodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan menggunakan banyak objek. Pada permodelan berorientasi objek terdiri dari pengembangan representasi objek secara progresif melalui 3 fase, yaitu analisis, desain, dan implementasi. Konsep permodelan berorientasi objek. Pada tahap awal pengembangan, fokus utama adalah rincian eksternal sistem dan model yang dikembangkan adalah abstrak. Model tersebut akan menjadi lebih rinci ketika mengalami revolusi, sedangkan fokus sentralnya bergeser ke arah pemahaman bagaimana sistem itu akan dibangun dan berfungsi dengan baik. Teknik permodelan itu kemudian akan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa yang mendukung model pemrograman berorientasi objek, di mana model objek harus menggambarkan objek dalam sistem dan relasinya. Model dinamik yang menggambarkan interaksi antara objek dan sistem, sedangkan model fungsional menggambarkan transformasi data dalam sistem. Teknik permodelan objek terbagi menjadi 3 macam model untuk menggambarkan sistem, yaitu 1. Model objek, yaitu suatu model yang menggambarkan struktur statis dari objek dalam sistem dan relasinya yang berisikan diagram objek. Model fungsional, yaitu suatu model yang menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem yang berisi data flow diagram atau diagram alir data. Yang ketiga, model dinamik, yaitu suatu model yang menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat dan digunakan untuk aspek kontrol dari sistem yang berisi state diagram. Baiklah, untuk yang kedua, UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan salah satu bahasa yang sering digunakan dalam dunia industri yang bertujuan untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Atau dengan definisi lain, UML adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa pemrograman dalam penulisan blueprint software
atau arsitektur. Konsep diagram use case. Nomor 3 yaitu konsep diagram use case. Use case diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan fungsi, ruang lingkup, dan interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Diagram use case memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem atau use case, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor tersebut. Use case secara rinci. Oke. Berikutnya yaitu fungsi use case diagram. Fungsi use case diagram dalam pengembangan website. Fungsi use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merincikan kebutuhan pengguna. Yang kedua, memodelkan interaksi pengguna. Yang ketiga, memperlihatkan fungsionalitas website. Berikutnya, memfasilitasi komunikasi dengan stakeholder, memvalidasi pengujian website. Berikut yaitu komponen use case diagram. Komponen use case diagram yang pertama yaitu aktor. Aktor yaitu entitas atau pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Aktor pada use case diagram digambarkan sebagai manusia atau objek, tergantung sistem yang dibuat. Jadi aktor ini nanti tergantung pada sistem yang akan dibuat. Di dunia nyata, aktor dapat berupa pelanggan, administrator, dan pemilik website. Yang kedua, sistem. Sistem merujuk pada aplikasi, website, atau jenis sistem lain yang dikembangkan. Sistem inilah yang akan menerima input dari aktor dan menyajikan output sebagai responnya. Contoh, sistem diantaranya sistem pemesanan tiket online dan sistem manajemen inventaris. Baiklah, untuk komponen yang ketiga, yaitu use case. Use case adalah tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Pada diagram use case, komponen ini biasanya digambarkan dalam bentuk oval. Contoh use case di dunia nyata antara lain proses login, registrasi akun, dan check out produk. Komponen berikutnya yaitu relationship atau relasi, yaitu hubungan antara aktor dengan use case. Berikut yaitu yang keempat, diagram use case. Use case diagram dari sistem booking treatment. Di sebuah klinik, ini saya ambil contoh di sebuah klinik, dapat dilihat pada gambar berikut. Ini ada tadi aktor atau pelanggan, ini juga ada admin, ini ada daftar, login, nah seperti ini, ada booking, terus ini seperti ini, ada login, ada lihat pendaftaran, nanti ada update data belanja, ada kelola booking daripada pelanggan, ada ini treatment, macam-macam nanti treatment apa aja yang ini, ada home, ada special offer. Oke. Baiklah, berikutnya yaitu diagram case. Analisa kebutuhan sistem dalam pembuatan rancangan sistem informasi penjadwalan treatment pada Carolina Beauty Care berbasis web antara lain. Yang pertama kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat melihat halaman yang ada di website. Terus yang kedua, pelanggan yang ingin membooking treatment harus login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password.
Pelanggan yang sudah login dapat melakukan booking treatment. Pelanggan yang sudah login dan sudah melakukan booking treatment dapat melihat jadwal treatmentnya. Nah, jadi kapan treatmentnya akan dilakukan. Jadi bisa melihat jadwalnya daripada yang sudah melakukan booking. Berikutnya, pelanggan dapat membatalkan treatment yang dipilih. Jadi seandainya tidak jadi, nanti pelanggan dapat membatalkan treatment yang sudah dipilih. Tetapi pelanggan tidak dapat membatalkan treatment yang dipilih pelanggan lain. Jadi terbatas. Yang kedua, kebutuhan admin. Kebutuhan admin. Admin harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses halaman admin. Setelah masuk admin dapat mengelola data sesuai kebutuhan. Admin dapat mengelola data booking daripada pelanggan. Admin dapat mengelola data treatment. Oke. Yang kelima yaitu recruitment capture. Recruitment capture modeling, proses analisis dan perancangan aplikasi dengan menggunakan Unified Software Development Process atau USDP. Dimulai dengan mendefinisikan atau menentukan kebutuhan atau rekrutmen. Kebutuhan perangkat lunak dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini yang akan dimodelkan melalui diagram use case. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan persyaratan fungsional adalah dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pengguna aplikasi. Persyaratan fungsional dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh sistem. Jika sistem tidak memenuhi persyaratan fungsional, maka sistem akan gagal. Hal ini karena perusahaan tidak akan mampu mencapai sesuatu yang harus dilakukannya agar dapat beroperasi dengan baik. Konsep kebutuhan fungsional juga dapat dipahami secara peninjauan sistem. Dari segi input-output, persyaratan fungsional menentukan apa yang harus dilakukan sistem sebagai respon terhadap masukan yang berbeda dan apa yang harus dikeluarkan. Beberapa contoh persyaratan fungsional meliputi yaitu spesifik tentang apa yang harus dilakukan sistem, aturan bisnis yang harus dipenuhi, langkah-langkah yang harus diambil sistem dalam autentikasi, detail apa saja yang harus dilacak sistem, persyaratan pelaporan sistem, hal-hal spesifik yang berkaitan dengan kepatuhan hukum atau peraturan, menguraikan tingkat penggunaan dan otorisasi mereka, detail tentang bagaimana transaksi harus menjadi antarmuka eksternal sistem. Persyaratan non-fungsional dalam rekayasa perangkat lunak dapat dijelaskan sebagai persyaratan yang menjelaskan cara kerja sistem. Persyaratan non-fungsional difokuskan pada bagaimana sistem menjalankan fungsi tertentu pada pandangan pertama. Persyaratan tersebut mungkin terlihat kurang penting dibandingkan persyaratan fungsional, namun keduanya memiliki peran dalam sistem yang baik. Persyaratan non-fungsional tidak berdampak pada fungsionalitas sistem tetapi berdampak pada kinerjanya. Singkatnya, persyaratan non-fungsional adalah tentang kegunaan sistem. Jika persyaratan non-fungsional tidak terpenuhi, pengguna mungkin menjadi frustasi dengan cara kerja sistem dan beralih ke sistem yang lain yang memenuhi setidaknya beberapa syarat fungsional adalah sistem yang bekerja. Contoh persyaratan non-fungsional membantu untuk lebih memahami apa itu persyaratan non-fungsional. Berikut beberapa contohnya. Kecepatan, seberapa cepat sistem melakukan aktivitas tertentu, ketersediaan, berapa lama sistem tersedia, apa itu beroperasi semalaman atau setiap hari sepanjang tahun atau tidak, kapasitas batas kemampuan sistem untuk menanganinya, kendalanya, seberapa dapat diandalkan sistem tersebut, kegunaan,
seberapa mudah sistem digunakan oleh pelanggan pengguna akhir. Yang kelima yaitu requirement analysis. Requirement analysis merupakan tahap awal yang harus dilalui sebelum membangun sistem informasi. Di tahap ini kita akan mendeskripsikan sistem informasi seperti apa yang akan kita bangun. Kemudian sistem apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Sedangkan requirement analysis adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga harapannya adalah sistem informasi yang akan kita buat dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses requirement analysis, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua kolaboratif, group discussion, yang ketiga membaca dokumentasi, yang keempat observasi, yang kelima yaitu survei dengan kuesioner. Metode rekrutmen analisis. Yang pertama wawancara dengan narasumber atau pengguna. Pada metode wawancara representasi dari tim pengembang, umumnya project manager atau business analyst bertemu dengan representasi dari pengguna. Business analyst mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka kepada pengguna, kemudian pengguna memberi jawaban atas setiap pertanyaan tersebut. Contoh pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut. Nah, itu misalnya contohnya, apa kesulitan yang umum Anda temui sehari-hari? 2. Bagaimana aplikasi yang akan dikembangkan dapat membantu pekerjaan Anda sehari-hari? Itulah contoh. Berikutnya yaitu kolaboratif group discussion. Ada kalanya kita ingin mendapatkan rekrutmen yang bersumber dari diskusi dan aspirasi banyak pengguna. Caranya adalah dengan mengadakan kolaboratif group discussion atau disingkat CGD. Kelebihan dari CGD ini adalah kita dapat melihat diskusi dengan berbagai macam perspektif tentang masalah yang pengguna hadapi atau proses bisnis yang pengguna jalani. Jika terdapat perbedaan dan dalam proses bisnis, misalnya perbedaan tersebut dapat didiskusikan sehingga bisa disepakati bersama untuk proses bisnis yang akan atau tetap. Solusi yang akan disusun oleh tim pengembang nantinya dapat lebih stabil. Yang ketiga itu membaca dokumentasi. Cara lain untuk mengumpulkan rekrutmen adalah membaca dokumentasi yang ada pada organisasi klien. Kita dapat meminta dokumen seperti SOP, dokumentasi sistem seperti flowchart, atau activity diagram yang ada saat ini, dan dokumen-dokumen lain yang relevan nanti untuk membangun sebuah sistem. Yang keempat yaitu observasi. Observasi atau pengamatan merupakan metode yang menarik untuk dicoba. Dengan observasi, tim pengembang mengamati dan mendokumentasikan cara kerja dari pengguna sehari-hari. Tim pengembang mengamati aktivitas pengguna dan melihat apa kesulitan yang dihadapi pengguna. Jadi ini secara langsung mengamati ke lapangan. Misalnya suatu klinik kecantikan ingin mendigitalkan proses pesanan pelanggan melalui observasi, kita dapat mengamati proses bisnis yang berjalan. Pelanggan perlu mengisi daftar pesanan yang dipesan pada kertas, menyerahkannya ke admin, kemudian membayar pesanan tersebut. Selanjutnya, admin akan menyerahkan pesanan yang sudah dibayar oleh petugas. Selanjutnya, petugas melihat pesanan tersebut, kemudian melakukan perawatan sesuai dengan pesanan. Pelanggan kemudian tinggal menunggu hingga selesai. Berikutnya yaitu yang kelima, survei dengan kuesioner.
Metode survei dengan kuesioner termasuk cara mengumpulkan informasi yang relatif banyak dari pengguna dengan cepat, murah, dan efisien. Metode ini bermanfaat khususnya saat kita tidak memiliki akses langsung ke pengguna. Survei merujuk pada proses pengajuan pertanyaan, kemudian mengumpulkan dan menganalisis jawaban. Salah satu teknik yang digunakan dalam survei adalah kuesioner. Kuesioner merupakan dokumen yang memuat daftar pertanyaan untuk diberikan kepada responden. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.